di sini juga sudah tersedia satuan apa yang akan kita gunakan. Misal kalau kita biasa menggunakan kilogram meter misalnya, tinggal dipilih kilogram F gitu, KGF meter Celsius. Jadi ada berat, jarak, kemudian juga ada suhu. Silakan pilih kilogram meter Celsius di sini. Nah, kemudian kita pengen ambil kasus berupa BIM atau Simple BIM yang sudah kita kirimkan, yang sudah saya kirimkan ke Classroom mengenai slide yang ada. Nah, jadi begitu kita sudah pilih, misalnya BIM gitu ya, kita akan bahas 2 buah batang detik dengan 3 buah tumpuan. Nah, setelah kita pilih klik tadi dengan pilihan BIM tadi, maka akan ada pilihan seperti ini. Number of span ini maksudnya adalah berapa batang yang akan kita gambarkan nanti. Misalnya kita akan gambar 2 saja. Jadi cukup bikin ketik 2 di sini. Kemudian di sini ada span length, artinya panjang dari bataknya berapa. Misal kita bikin nih panjang bataknya itu masing-masing misalnya 4 meter. Nah, tinggal ketik di sini, ketik 4. Ingat, satuan di sini sudah berubah ya, kilogram meter Celsius. Jadi di sini dalam bentuk satuan 4 meter. Kemudian tinggal di oke-kan saja. Di sini sudah ada restraint ini adalah tumpuannya sudah diasumsikan diberikan di sana. Kemudian diklik di sini. Nah, kemudian di sini akan ada tampil 2 buah layar. Layar yang sebelah kiri ini adalah yang 3 dimensi, yang sebelah kanannya adalah 2 dimensi. Jadi memang ini bisa kita tukar-tukar. Misalnya sebelah kiri ini kita ganti menjadi 2 dimensi. Nah, bisa pilih yang di sini. Ini untuk pengaturan view untuk tangkapan layarnya. Nah, ini kalau kita lihat dari atas, ini kalau kita lihat dari depan bersama dengan sini. Kemudian ini yang bentuk 3 dimensi tadi. Ini kalau kita lihat dari atas, ini kalau kita lihat dari depan atau dari belakangnya. Kemudian ini kalau kita lihat dari sebelah sini. Nah, jadi tinggal kita atur nih untuk bentuk penggambarannya. Misalnya di sini kita pakai yang XZ aja. Kemudian yang sebelah kanan ini kita pengen tampilannya dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Nah, jadi kita sudah mengasumsikan bahwa di sini akan ada 2 batang dengan ada 3 buah tumpuan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita harus tentukan dulu material yang akan kita gunakan itu apa. Nah, klik material di sini, define material, kemudian add new material di sini. Add new material. Apakah kita akan mendesainkan ini berupa baja, kayu, beton-beton, dan lain sebagainya. Sekarang kita coba asumsikan bahwa yang kita asumsikan di sini adalah material yang kita gunakan adalah beton K250. Saya ketikkan K250 di sini, supaya nanti lebih gampang kita memilih nantinya. Nah, kemudian di sini pilih konkret. Nah, kemudian di sini ada data-data berupa dari data dari beton bertulang. Nah, seperti di sini misalnya di sana weight per unit volume, jadi berat masanya berapa, kemudian di sini ada modulus elastisitasnya berapa, kemudian ada nilai U-nya, ada nilai G, dan nilai segala macamnya gitu ya. Nah, ini ada bawaan dari aplikasi SAP 2000. Ya, kalau misalnya untuk yang penggunaan yang real, misalnya untuk proyek tinggal disesuaikan saja apakah menggunakan beton mutu berapa, misalnya berat per volumenya misalnya 2.400 gitu ya, baru 2.400. Kemudian di sini FC ASEM dari 2.400 itu misalnya kita ganti nih satuan di sini Newton milimeter gitu ya. Jadi K250 itu kan lebih kurang ini nih 20,68 MPa atau Newton milimeter. Jadi misalnya angka sudah kita ketikkan di sini nih. Misalnya di bawah kita pengen satuan MPa gitu ya. Tinggal gantikan di sini Newton milimeter. Jadi otomatis ini akan melakukan convert gitu. Nah, kalau yang di sini kalau untuk beton diganti 0,2 untuk koefisiennya. Jadi ini kita asumsikan datanya seperti ini. Tapi kalau untuk yang real, silakan nanti dilihat data masing-masing material yang akan digunakan, baik itu menggunakan beton bertulang, kayu, baja, dan lain sebagainya. Kemudian diklikkan OK di sini. Nah, di sini sudah kita masukkan yang material yang kita asumsikan untuk BIM ini atau balok ini tadi. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah pemilihan batangnya. Apakah kita akan menggunakan penampang berbentuk persegi atau bujur sangkar, ataukah kita akan menggunakan penampang berbentuk silinder dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa diklik Add New Properties. Nah, karena tadi di awal kita sudah asumsikan kita menggunakan beton, silakan pilih konkret di sini. Nah, di konkret atau beton itu juga ada jenis-jenis penampang yang digunakan. Apakah dia berbentuk bujur sangkar, berbentuk lingkaran, berbentuk pipa, berbentuk bujur sangkar seperti ini, ada yang precast I, ada yang precast U. Nah, misal kita asumsikan saja nih penampang balok AB dan BC ini adalah berbentuk bujur sangkar. Misalnya kita
samakan saja nih balok 1 dan balok 2 itu, misalnya B1 misalnya 25 kali 40. Silakan ketikkan di sana. Kemudian pilih material yang sudah kita inputkan di sana tadi berupa K250, beton K250. Kemudian sini sudah tinggal dimasukkan ukuran penampang yang akan kita rencanakan tadi sini tadi 25-40. Jadi yang 40 itu tingginya adalah nilai dari T3-nya ini, kemudian T2-nya itu adalah lebarnya. Nah, kemudian di sini adalah untuk data dari betonnya apa, kita fungsikan dia untuk kolom atau balok. Sekarang kita pilih dia untuk beam. Nah, kemudian di sini ada concrete cover, di sini maksudnya adalah selimut beton. Misal kita bikin selimut betonnya 5 cm ya. Jadi sama di segi atas dan sisi bawah sama-sama 5 cm untuk ketebalan dari selimut beton. Kemudian ini diokekan, kemudian ini akan diokekan, kemudian ini diokekan. Nah, ini kan karena hanya berupa asumsi ya. Jadi setelah kita masukkan materialnya itu apa, kemudian kita asumsikan penampangnya seperti apa, selangkah selanjutnya adalah penggambaran dari elemen struktur. Nah, kalau untuk balok bisa menggambarkan ini, draw frame atau cable element. Nah, klik di sini, kemudian pilih balok yang sudah kita masukkan tadi. B1 adalah 25-40, kemudian klik di sini. Jadi yang kuning ini belum ada balok sama sekali, jadi hanya berupa seperti garis grid line untuk mempermudah kita dalam melakukan penggambaran. Jadi klik B1 2540 ini, klik dari satu tumpuan ke tumpuan yang lain. Nah, kalau sudah selesai di ini, tinggal ketikkan, tekan ESC atau klik kanan. Nah, itu sudah menyatakan bahwa penggambarnya sudah selesai. Nah, setelah kita gambarkan baloknya, kalau kita pengen lihat ini bisa diklik centang di sini. Kemudian kita pengen tahu nih apa sudah tergambarkan atau tidak. Di sini untuk penomoran balok 1 dan balok 2-nya. Kemudian kalau kita pengen lihat 3 dimensinya juga bisa. Ini masih dalam 2 dimensi. Kemudian di sini ada extrude view. Jadi penampangnya akan digambarkan dalam bentuk 3 dimensi seperti yang ada di layer yang di sebelah kanan ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita coba asumsikan beban apa saja yang akan kita berikan pada balok ini. Nah, di sini kita asumsikan misalnya kedua buah balok ini ada beban terbagi rata. Jadi cara membloknya sama dengan menggunakan AutoCAD gitu ya. Seperti ini saja. Apakah dari bawah atau ke atas itu sama saja gitu ya. Nah, kemudian di blok, kemudian klik assign, kemudian klik frame load, jadi beban pada elemen struktur. Nah, kalau untuk yang beban titik atau beban terpusat, silakan klik point. Nah, kalau untuk beban terbagi rata, bisa diklik distribute ini. Ini untuk memasukkan, menginputkan beban terbagi ratanya. Nah, di sini kita diberikan pilihan, ini karena kita asumsikan hanya beban mati, artinya berat sendiri dari penampang balok ini tadi, baik balok 1 atau balok 2 tadi. Nah, kemudian di sini kita minta diasumsikan beban terbagi ratanya ini berapa. Kalau kita tadi satuannya dalam bentuk kilogram meter gitu ya. Misalnya kita asumsikan bebannya di sini adalah 150 kilogram meter. Jadi setiap meternya itu beban terbagi ratanya adalah 150 kilogram. Nah, kemudian dia akan dilakukan penggambaran seperti yang ada di layer 1 ini. Nah, ini kan adalah kode yang biasa kita gambarkan dalam mata kuliah Mekrek ataupun analisis struktur berupa beban terbagi rata ya. Begitu juga SAP 2000 ataupun DTAPS tampilannya akan sama seperti ini. Nah, jika bebannya sudah kita masukkan, langkah berikutnya adalah kita bisa melakukan analisis terhadap balok yang sudah kita asumsikan di awal tadi. Nah, untuk melakukan running, tinggal di klik run analysis ini saja. Nah, kemudian klik ini, modalnya ini bisa dimatikan, kemudian dilakukan run now di sini. Nah, kemudian dia akan melakukan running. Nah, kemudian silakan pilih lokasi penyimpanan dari hasil runningnya tadi. Misalnya, saya coba kiri simpan di bagian sini. Nah, silakan bikin folder baru. Misal contoh gitu ya. Contoh 1 di sini, klik saja di sini. Misalnya AB, serah nama filenya seperti apa, kemudian di klik save di sini. Nah, kemudian dia akan melakukan, sorry di sini belum dilakukan. Nah, silakan pindahkan di sini, kemudian dia akan melakukan running.
kemudian di OK-kan di sini. Oh sorry, yang ditnya klik running, kemudian baru di OK-kan. Kemudian di sini di running, kemudian run now. Nah, ini adalah bentuk penggambaran dari dua buah balok yang sudah kita masukkan dari segi penampang, kemudian juga segi pembebanan tadi. Jadi asumsi-asumsi di awal tadi berupa penampang baloknya termasuk dari pembebanannya. Bentuk simulasinya seperti ini bisa dilakukan, animasinya seperti ini. Kira-kira bentuknya seperti ini dari animasi akibat adanya beban mati ataupun berat sendiri yang terjadi pada dua balok ini. Nah, kemudian kalau kita pengen melihat hasil dari perhitungan kita, nah bisa diklik di sini, kemudian pilih kita pengen ngambil data apa misalnya di sini, apakah berupa, nah di sini ada gayanya, kemudian apakah gaya pada titik joinnya juga sama, kemudian ini reaksi yang terjadi pada reaksi perletakannya. Nah, kemudian di sini model partisipasinya seperti apa. Jadi tinggal kita pilih nih, yang kita butuhkan data itu nanti berupa apa. Nah, misal di sini. Nah, kemudian kita pengen lihat ini. Kita pengen lihat nanti kira-kira bentuk dari momen yang terjadi itu nanti seperti apa. Nah, dari sini kita bisa lakukan klik di sini, kemudian pilih assign, desain, kemudian karena kita tadi memilih batuan bertulang itu ya, klik concrete frame design, kemudian di sini tadi di blok baloknya. Nah, di blok baloknya kemudian klik desain, kemudian ini kita coba abaikan. Nah, ini adalah bentuk penggambaran dari momen yang terjadi pada penampang yang sudah kita hitung tadi. Ini adalah reaksi perletakan yang terjadi pada masing-masing titik perletakan yang sudah kita asumsikan di awal tadi. Jadi yang selama ini kita hitung dengan menggunakan manual gitu ya, berapa besar reaksi perletakan dengan beban-beban yang diasumsikan di awal, dengan menggunakan aplikasi dia bisa dihitung hanya dalam waktu 5-10 menit saja. Nah, inilah yang memberikan kita kemudahan. Nah, kemudian kalau kita pengen melihat bentuk momen yang terjadi, klik di sini. Nah, ini adalah bentuk momennya untuk momen maksimal yang terjadi pada tengah bentang. Yang merah ini adalah momen yang terjadi pada tumpuan B di sini. Kira-kira bentuknya seperti itu. Dan ini juga sama, untuk pengambilan datanya bisa diambil dari display, kemudian sortable, kemudian silakan pilih di sini nanti data-data apa saja yang dibutuhkan. Apakah displacement-nya, kemudian elemen output dan lain sebagainya, termasuk struktur dari output-nya. Nah, kemudian misalnya kita pengen pilih satu misalnya di sini nih. Kita pengen ambil frame-nya seperti apa. Bisa diklik di sini. Nah, kemudian data yang ini bisa dikopikan. Klik di sini, kemudian bisa di ekspor ke Microsoft Excel. Data apa saja yang berasal dari SAP 2000 pun atau ITEPS ini bisa di ekspor ke Microsoft Excel. Nah, jadi itu adalah langkah sederhana, contoh sederhana dalam melakukan perencanaan elemen struktur berupa simple BIM. Nah, saya rasa mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Ini saya record, nanti silakan diulang, saya coba share lagi ke Classroom. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan sampai di sini dulu mengenai pembahasan yang SAP 2000 yang contoh soal yang paling sederhana, ada yang kira-kira ingin ditanyakan? Cukup? Nah, silakan diaktifkan videonya semua, saya pengen ambil print scan-nya untuk mengisi absen. Silakan yang lain. Oke, terima kasih yang sudah hadir di perkuliahan kita di malam hari ini. Jangan lupa di absennya. Pembahasan yang berupa record ini akan saya share di Classroom. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.